Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas sesuatu hal yang mendasar tentang desain terlebih dahulu. Jadi hal ini perlu kita ketahui bersama sebelum kita praktek kalian membuat sebuah poster, sebuah desain kemasan, desain web, mau logo atau apapun, mau pakai Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, Affinity atau apapun, sebaiknya saya menginginkan kita tahu dasarnya dulu. Jadi saya yang mau sampaikan ini sebuah catatan rangkuman saja. Jadi ini saya rangkum apa sih 4 hal itu sebagai fundamental desain itu, desain fundamental, dasarnya, fondasi kita untuk tahu tentang desain. Nah, 4 hal itu adalah: satu, tentang unsur desain atau elemen desain, kemudian yang kedua adalah prinsip desain, ketiga adalah warna, dan keempat adalah tipografi. Dan mulai dari unsur desain, ya, yang pertama unsur desain atau elemen desain itu nanti kita akan membahas satu tentang garis, kemudian dua adalah bentuk atau shape. Bentuk ini ada geometrik, reguler atau organik. Kemudian yang ketiga form atau bidang atau wujud. Ini bentuknya bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Ciri khasnya sebuah wujud itu ada shadow, ada lightingnya, ada perspektifnya. Kemudian yang keempat tekstur atau permukaan, ya. Kemudian yang kelima balance. Balance itu nanti hubungannya erat sama prinsip desain, ya. Jadi yang ini yang kedua. Jadi 4 hal tadi, yaitu unsur desain, prinsip desain, warna, sama tipografi. Kita lanjut ke yang prinsip desain yang kedua. Prinsip desain yang kita bahas itu, jadi prinsip desain itu hampir sama dengan istilahnya komposisi layout, ya, prinsip desain menurut saya, ya. Oke, ini salah banyak teori, akhirnya saya memahaminya seperti itu. Jadi prinsip desain yang akan kita bahas itu: satu, alignment, perataan, kemudian yang kedua adalah proximity, pengelompokan, kemudian yang ketiga adalah kontras, kemudian yang keempat repetisi atau kita konsisten dan menerapkan sebuah desain di setiap halamannya atau di setiap medan atau di setiap area kerja kita. Kemudian yang kelima white space atau negative space. Oke, itu baru 2, yaitu unsur desain atau elemen desain bersama prinsip desain. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu kita bicara tentang warna. Warna itu ada bahasanya bermacam-macam, mulai dari yang pertama kita harus tahu RGB sama CMYK, ya. RGB sama CMYK yaitu adalah warna aditif dan warna subtraktif. Kemudian yang kedua kita harus paham roda warna, color wheel, yaitu kita mengenal warna mulai dari warna primer, merah, kuning, biru, kemudian pencampuran dari ketiga warna tersebut nanti akan membentuk sebuah roda warna. Kemudian yang ketiga, dimensi warna atau terminologi warna. Dimensi warna, terminologi warna ini kita akan belajar tentang hue, apa itu hue, saturation, value. Value di sini ada 3, tint. Kalau value itu tint itu kalau sebuah hue, sebuah warna kita kasih warna putih, kita campur dengan warna putih. Kemudian kalau tone itu hue, warna, kita campur dengan warna abu-abu. Dan shade, ya, itu kalau warna sebuah warna atau hue kita campur dengan warna hitam, itu masuk dalam kategori value. Kemudian yang terakhir adalah temperatur. Jadi dari dimensi warna ini ada 4 hal, yaitu hue itu adalah warna itu sendiri, kemudian saturation yaitu intensitas itu seberapa besar, seberapa banyak kita memberi warna itu.
merah itu, misal kalau kita mainan cat air ya kita kasih warna merah dikit, merah. Kalau tambah lagi itu kita nambah intensitas warna. Kemudian kalau value, bicara tentang value tadi ada 3 hal, tint. Jadi kalau misal warna merah kita campur warna putih dikit jadinya kayak apa. Kemudian kalau value tone itu berarti warna misal merah kita campur dengan warna abu dikit akan jadi apa. Kemudian yang shade ini warna hue, warna merah kita campur, misalnya warna merah kita campur dengan ke arah hitam ya, kita campur dengan warna hitam sedikit demi sedikit, itu nanti akan menghasilkan shade tint. Kemudian yang temperatur itu kita akan mengenal istilah warna tergolong mana yang panas, warna dingin ya. Dan yang keempat, selain RGB, roda warna, dimensi warna atau terminologi warna, yang keempat adalah kombinasi warna atau harmoni warna atau skema warna. Di sini ada banyak hal, cuma nanti kita bahasnya paling yang sering dipakai aja, yang sering kita temui aja, yaitu kromatik, warna kromatik, kemudian warna analog ya, kemudian warna komplement, kemudian warna triadik. Jadi kromatik sama analog itu biasanya bentuk-bentuk yang kalem, komplement itu untuk yang cerah, triadik lebih berwarna-warni. Nah, dan lanjut dari kombinasi warna itu, lanjut kelima, kita akan menurunkan sebuah palet warna. Jadi setelah kita dapat warna, nanti kita bikin paletnya. Biasanya palet itu minimal biasanya ada 3 atau 4 warna ya untuk sebuah project kita. Jadi kalau misal dapat warna kromatik dari warna kuning ya kita kuning, kita kasih kuning, kasih tint, kasih tone, sama kasih shade dikit, jadi udah 4 warna. Kalau misal kita pilih komplement ya pilih 2 warna, mungkin mana yang lebih pengen dikasih tone, mana yang, jadi itu palet warna. Nanti untuk patokan pedoman kita mau pakai warna apa aja setelah kita tahu, kita turunkan dari skema warna yang kita pilih. Kemudian yang keenam, perbandingan, yaitu perbandingan penggunaan warna, yaitu 60 banding 30 banding 10 ya. Ini misal kalau kita dalam sebuah ruangan, kita mau menata ruang tamu kita, mau cat apa, yang dominan warna apa, kita kasih 60% dominan. Kemudian warna sekundernya apa, kemudian warna aksennya 10%. Jadi dari 3 warna itu kombinasi perbandingan, memakai perbandingan 60 30 10. Jadi tampilannya seperti itu. Kemudian yang ke-7, kita juga perlu belajar tentang makna atau sifat atau kesan atau psikologi warna. Jadi merah artinya apa, hitam apa, putih apa, coklat, biru, kuning, hijau, itu kita perlu belajar hal itu. Kita melihat bermacam-macam logo, kenapa warnanya seperti itu, ini artinya apa. Jadi itu yang bahasan tentang warna ya. Jadi udah ada 3 unsur desain, prinsip desain, kemudian warna, dan yang terakhir kita membahas tentang tipografi. Tipografi ini ada ada berapa bahasan ya, ada semacam ada 5 lah. Pertama, kita tipografi itu menentukan ukuran font. Jadi ukuran font besar kecil itu atau aspek rasio itu kita bisa pakai rumus ya. Ada 2 alternatif, ada 2 cara, yaitu pakai golden ratio sama teori 3:4 font scale. Kalau golden ratio teorinya, font itu kita bagi, nilai font itu, ukuran font itu kita bagi atau kita kalikan dengan angka 1,618. Kalau 3:4 itu ukuran font itu kita kali atau kita bagi dengan angka 1,300.
Jadi kita nggak harus nggak sembarangan ngasih ukuran font. Judulnya font segini, kemudian subjudulnya kita kasih ukuran font segini. Itu ada rumusnya, bisa pakai golden ratio atau font scale. Kemudian yang kedua adalah jenis font. Jenis font itu ada serif. Serif itu ada slab serif dan sans serif ya. Kemudian jenis font yang kedua adalah ada display. Display itu ada script, ada yang font yang tebal semua, ada yang font yang huruf besar semua, itu display. Ada yang font dekoratif, nah itu display. Biasanya font display ini cocoknya buat teks yang sedikit atau judul atau header, itu kita bisa pakai display. Kemudian yang ketiga, setelah ukuran jenis, kemudian kombinasi font. Dalam sebuah proyek kita lebih baik kalau bisa pakai 3 jenis font saja. Ya, selebihnya kita simpan biar nggak kelihatan rame. Kemudian yang kedua adalah hindari menggunakan 2 font dari satu jenis font ya. Jadi misal kita milih judul sama subjudul, fontnya yang judul display, subjudulnya display, nah itu jangan. Lebih baik display sama subjudulnya serif, atau serif sama script. Jadi jangan sama script semua. Itu sebenarnya ilusi mata, enak dilihat sama nggak enak dilihat. Karena sebenarnya teori itu lahirnya dari pengamatan, menurut saya. Oke. Setelah kombinasi font itu, atau kita bisa menggunakan satu jenis font saja, bisa. Cuman yang kita mainkan adalah ketebalannya. Mungkin yang judulnya kita pakai bold atau extra bold, kemudian yang subjudulnya kita pakai semi bold atau bold biasa. Jadi satu jenis font, cuman kita mainkan ketebalannya. Itu juga bisa kombinasi warna. Kemudian yang keempat, alignment. Alignment itu perataan ya. Jadi kalau kita nyusun perataan huruf itu biasanya ada beberapa huruf yang tidak bisa kita ratakan secara matematik. Jadi kalau misal di komputer atau di aplikasi atau di software, ini secara matematis ini udah rata kiri, udah rata kanan. Cuman kalau dari sisi ilusi mata ini nggak cocok. Nah, ke-9 huruf yang ada itu yang biasanya nggak bisa diratakan secara matematik itu adalah huruf A, C, O, H, S, T, P, B, dan Y serta angka 1 dan 6. Dan itu kita harus secara manual kita pisahkan, kemudian kita geser sedikit, kita geser sendiri. Kemudian yang kelima adalah kerning, tracking, leading, hierarki. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang kerning, tracking. Apa itu tracking? Tracking itu jarak antar semua huruf. Kalau kerning itu antar satu huruf. Kalau leading itu antar baris. Kemudian hierarki itu hampir ke arah visual hierarki ya. Visual hierarki salah satunya itu ya kita huruf itu mau kita pengen orang itu membaca yang bagian mana dulu, itu kita harus secara hierarki itu ada. Itu biasanya ke hal visual hierarki ya. Visual hierarki itu kalau kita bicara visual hierarki itu biasanya bisa secara size, ukuran atau proporsi, atau secara kontras, secara alignment juga bisa, secara negative space juga bisa. Jadi visual hierarki itu kita bisa memancing memakai salah satunya yaitu tadi ukuran hierarki, mana pengen kalimat atau pengen kata yang mana dulu yang kita pengen dibaca dulu, orang itu membaca dulu tuh bagian mana, itu kita harus menyusun secara hierarkinya. Kemudian yang terakhir, tips tipografi. Tips tipografi itu saya menggunakan kata hindari ya. Hindari di sini
kenapa saya bilang mengatakan nggak menggunakan jangan, tapi memilih kata hindari, karena apa ya, desain itu kan suka-suka yang membuat ya. Jadi cuman apa yang kita suka belum tentu disukai orang, dan kita pun nggak bisa memaksakan apa yang kita suka terhadap semua orang. Jadi mendesain itu akhirnya ya harus menuruti keinginan siapa yang minta tolong didesainkan, dan itu akhirnya berhubungan dengan indera penglihatan orang. Kalau penglihatan orang itu memakluminya dan bisa menerima dan enak dibaca, enak dilihat, ya berarti ya nggak masalah. Nah, makanya hingga akhirnya saya menggunakan kata hindari. Tips tipografi di sini, hindari menggunakan huruf besar semua di kalimat yang panjang. Jadi kalau ada kalimat 2 paragraf itu lebih baik jangan pakai huruf besar semua. Dan kalau kalimat panjang juga tolong dihindari alignment yang center. Nah, kemudian tips selanjutnya, hindari menentukan ukuran besar kecil font sembarangan. Jadi tadi ada teorinya, yaitu bisa pakai golden ratio atau perbandingan 3:4. Cuman selama ini saya nggak pakai itu kok. Ya nggak apa-apa, berarti asal enak dilihat di mata, nggak apa. Kemudian hindari tracking pada font display script. Nah, kalau tracking kan jarak semua huruf, kalau script itu kan sambung ya, jadi nanti hilang esensi huruf sambungnya. Kemudian hindari huruf besar pada font script. Jadi kalau huruf font script kita pakai font script, kita jelek kalau pakai uppercase semua. Oke, kemudian yang terakhir, tips terakhir, hindari tracking berlebihan pada lowercase. Jadi tracking itu cocoknya untuk uppercase. Jadi boleh mainan tracking di lowercase, tapi ya jangan berlebihan. Oke. Sepertinya itu dulu sebuah catatan kecil dari saya untuk siapa saja yang ingin belajar desain sebelum terjun untuk aplikasinya. Jadi memahami desain secara mendasar itu menurut saya sih perlu. Jadi tadi saya sudah menyampaikan 4 hal, yaitu yang pertama adalah unsur desain atau elemen desain, yang kedua adalah prinsip desain, kemudian yang ketiga adalah warna, dan yang terakhir adalah tipografi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.